menyebarlah itu informasi ke teman-teman komsel saya juga dan yang lain-lain udah langsung dikuatkan. Itu saya percaya sih Tuhan nggak ada yang mustahil, sampai hari ini Tuhan sertai gitu. Kalau hari ini saya lolos lagi dari maut gitu, Tuhan pasti akan sertai lagi sampai sembuh gitu. Oke. Karena kan memang kalau dilihat dari baca artikel atau jurnal gitu kan, memang kalau udah serangan jantung nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam gitu kan, nanti akan banyak efeknya gitu. Ya puji Tuhan saya nggak sampai 24 jam, hampir 2 kali 24 jam gitu. Oke. Hasil tidak bagus, Senin pagi saya ketemu dokter jantung, langsung disuruh CT scan supaya bisa mengetahui berapa persen dan akan tindakan seperti apa. Senin langsung daftar untuk CT scan. Saya tidak dapat jadwal ini minggu depan. Agak marah waktu itu. Loh, kata dokternya bisa hari ini CT scan. Kok ditunggu seminggu? Istri saya udah mulai agak naik darah gitu. Ya bisa, kalau ada apa-apa suami saya bisa lewat gitu kan. Saya ini bayar umum, nggak asuransi, nggak BPJS gitu, marahnya gitu. Dan akhirnya nggak tahu ya, ceritanya itu akhirnya dapat jadwal Rabu pagi, karena Selasa Imlek kan. Selasa Imlek, saya nggak bisa tidur dong. Kalau mau CT scan itu kan harus tidur total bed rest supaya detak jantungnya nggak tinggi. Literally nggak tidur sampai pagi. Saya jam pagi saya telepon radiologi, saya nggak tidur sama sekali. Apa yang harus saya lakukan gitu kan? Saya jam 9 harus masuk CT scan. Nggak bisa Pak, Bapak harus istirahat dulu. Oke, reschedule, sore deh. Pagi ini saya coba saya tidur gitu. Oke, puji Tuhan dilihat schedule bisa. Saya harus jam 2 mundur CT scan. Pagi saya berusaha tidur, cuma 1 jam bisa tidur. Beneran. Makan dulu, saya puasa lagi 6 jam. Untuk CT scan, masuk ke CT scan, ya Tuhan ini apa, ini alat gitu ya. Udah jantung saya kencang sekali ternyata masuk ke situ. Jadi bilang, Pak, tenang Pak, relax. Nggak gitu nggak kebaca nih, ngeblur nanti hasilnya. Oke. Tuhan udah sejauh ini Tuhan, ayo dong Tuhan, jantung saya turun dong gitu. Detak jantungnya maksudnya bukan jantungnya turun ya gitu. Oke, oh sakit ternyata CT scan-nya, saya baru pertama kali ngalamin, panas dan macam-macam. Oke, selesai. Kamis pagi saya mendapatkan, wah itu saya malam berdoa, istri saya itu emang yang doa ya, istri support sekali, suaminya seperti ini. Waktu dokter jantung bacain hari Kamis sore, melihat dari hasil EKG, dari hasil CT scan, loh kok nggak ada penyumbatan, kok bersih, nggak ada plak, wow, jadi itulah. Tetapi tidak berhenti di situ, ternyata Tuhan izinkan ada namanya completely bridging, itu ada kelainan dalam jantung saya kurang lebih 3,5 cm. Pembuluh darah masuk ke jantung, harusnya pembuluh darah itu kan di atasnya jantung gitu ya. Jadi itu agak masuk, jadi kemungkinan serangan kemarin juga terjadi dari situ. Saat otot jantung pembuluh darah saya itu nggak ada udara masuk, oksigennya kurang. Gitu. Terus ada plak lunak juga yang melewati pembuluh darah terus di situ. Ya, intinya juga dokter melihat bahwa ada mujizat dari EKG memang, dan teman saya juga membacanya banyak, ada beberapa titik sumbatan, tapi ternyata waktu hasil CT scan tidak ada. Puji Tuhan, Tuhan itu baik ya Bapak Ibu gitu. Ini kebetulan nggak, ini mujizat sih buat saya gitu ya. Saya lolos lagi dari maut gitu, karena memang mungkin Tuhan belum selesai gitu waktu saya untuk di dunia ini gitu. Jadi apa yang poinnya adalah ya kita berserah sama Tuhan gitu. Tuhan izinkan gitu kalau saya mengalami itu, dan ada sampai hari ini. Ya semua itu karena pertolongan Tuhan, dan jangan pernah takut kalau memang kita belum selesai, ya kita menjadi alat Tuhan untuk menjadi banyak saksi juga gitu. Dan mungkin pembelajaran, jadi kalau ada hal seperti itu yang saya alami tadi, itu bukan masuk angin ya Bapak Ibu ya. Itu bawa aja langsung ke IGD, kalau misalnya ketemu teman, saudara, itu ya saya dari sehat tiba-tiba langsung divonis serangan jantung, karena memang kondisinya seperti itu. Serangan jantung tidak harus dari dada, bisa ke lengan, bisa punggung, itu adalah salah satu tanda-tanda juga gelisah, mual itu. Dan tiap malam saya nafasnya pendek. Ini 2 hari kemarin saya agak
ngos-ngosan kalau ngomong. Ternyata itu karena habis dari serangan itu saya harus bisa ngontrol stres saya. Terus habis itu kecepatan dari berbicara, apapun itu nggak boleh terlalu saya melakukan sebelum kayak serangan gitu. Nah biasanya serangan itu kondisinya bisa 3-6 bulan sampai 1 tahun gitu, bisa balik lagi saat kita sudah mulai hidup sehat ya gitu. Ya tapi di situ saya belajar, saya bisa ngontrol diri dari pola hidup lebih baik lagi, lebih sehat lagi gitu, supaya nama Tuhan dipermuliakan karena tubuh saya adalah bayi Tuhan gitu ya. Saya nggak mau serakah dalam hal makan, saya kontrol, saya harus mengurangi daging merah, minyak, tepung seperti itu supaya bisa menurunkan kolesterol saya gitu. Dan memang dibantu obat dulu, setelah nanti selesai saya bulan ini saya akan cek dulu lagi dan saya akan konsultasi lagi gitu. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu. Ya itu sedikit kesaksian saya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Ya terima kasih Kak Erwin. Oke, kalau Tuhan Yesus bekerja sangat baik di kehidupan Kak Erwin, kita percaya juga Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin saudara-saudara. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan sebelum kita memasuki firman Tuhan. Siang hari ini kita mau angkat hati kita mau bawa segala penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Apapun yang kita alami seminggu ini, kita coba flashback lagi apa yang kita sudah jalani dan kebaikan Tuhan apa yang Dia sudah kasih ke kehidupan kita. Kita mau ingat-ingat dan kita mau mengucap syukur. Kita mau lebih say thank you sama Tuhan. Mungkin seminggu ini kita lupa kalau misalnya banyak masalah yang membuat kita jadi lupa sama Tuhan, yang membuat kita jadi kayak Tuhan, ini kayaknya terlalu berat. Tapi percayalah teman-teman, di sini gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, Jesus, Kau yang selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah
firman-Mu Tuhan. Ini hati kami, oh, Engkau tahu aku tetap setia sekali. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kau dapati, oh, pati aku tetap setia. Kita mau ambil waktu kita 1-2 menit buat say thank you sama Tuhan. Kita mau selidiki, biarlah Tuhan yang selidiki hati kita siang hari ini. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Tuhan mau ingetin bahwa kasihnya Tuhan gak pernah berhenti buat hidup kita. Kalau hari ini ada teman-teman yang menyerah sama hidup kita, sama hidup, percayalah bahwa Tuhan gak akan pernah menyerah sama hidup kita sedikit pun. Tuhan mau kasih yang terbaik dan Dia akan selalu memberikan yang terbaik. Yesus, ini hati kami Tuhan. Oh, thank you Lord. Haleluya. Jika engkau merasa sendirian, jika engkau merasa gak sanggup, ingat Tuhan selalu ada di samping kita. Mungkin gak semua orang, mungkin teman-teman terdekat kita meninggalkan kita, tapi ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin dunia berkata kamu gak bisa, tapi Tuhan selalu berkata kamu akan selalu bisa. Percayalah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, haleluya. Ini hati setiap kami. Engkau jamah Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menyembuhkan. Thank you Lord. Tak mau teman-teman menyanyikan lagu ini. Telah kulihat. Yes, lebih lagi. Lebih lagi. Kau telah kulihat, oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau tak pernah tinggalkan kami, oh. Yes, Jesus. Dapati aku tetap setia, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dan kami tahu, kami alami sendiri di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar supaya apa yang disampaikan itu sungguh-sungguh berbicara di dalam hati kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kami bisa mengalami kepenuhan Tuhan dalam setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, meminta serta mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, abang kakak, bapak ibu, rekan-rekan sekalian. Puji Tuhan ya, satu kesaksian yang luar biasa tadi dari Bang Erwin. Ketika tadi Bang Erwin bagikan kesaksiannya itu, saya agak deg-degsar begitu juga gimana, karena dalam waktu 6 bulan gitu ya, dalam waktu 6 bulan ada 5 orang teman seangkatan saya gitu ya, rekan seangkatan saya, ada yang satu pelayanan, ada yang satu sekolah seperti itu. 5 orang meninggal karena serangan jantung semuanya. Usianya masih sama usianya kurang lebih lah gitu ya, sekitar sama dengan kita. Saya juga sempat mikir, Tuhan kenapa ya kok beruntun begitu pada meninggal semua gitu ya. Sampai sempat jadi merasa gitu ya, terintimidasi juga dalam arti kata, wah gue tinggal tunggu giliran ini. Tapi pokoknya itulah seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Erwin, bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan ya, artinya Tuhan masih punya rencana lain untuk kehidupan kita, dan Tuhan mau untuk kita menggenapi rencana tersebut ya. Dalam OCM yang sebelumnya kita belajar ya, sudah dibagikan bahwa Tuhan punya panggilan untuk kita semua ya. Panggilan itu adalah untuk kita mewarisi negeri. Setiap orang dari antara kita punya panggilan untuk mewarisi negeri. Apakah negeri kita masing-masing? Ya, bukan negeri maksudnya dalam arti kata geografis ya, bangsa Indonesia atau Eropa begitu, bukan. Tetapi apa yang menjadi negeri kita sendiri yang tahu ya. Karena kita punya panggilan masing-masing. Dan untuk mewarisi negeri itu yang pertama sudah dibagikan ya, sudah dibagikan sama Bang Sudung, bahwa kita itu memiliki identitas. Kita itu adalah anak Allah, bukan budak. Sebagai anak Allah kita memiliki kemerdekaan, kita memiliki hak, kita memiliki kuasa untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ya, dengan harkat, dengan bermartabat seperti itu. Kemudian Bang Yopi dalam OCM sebelumnya sudah membagikan bahwa untuk kita bisa mewarisi negeri itu, satu kuncinya itu adalah belief ya. Walaupun mungkin memang kelihatannya itu sukar gitu ya. Walaupun itu mungkin kelihatannya sukar. Saya tidak tahu mimpi apa yang Tuhan berikan kepada teman-teman masing-masing. Mungkin ada merasa mimpinya itu kejauhan atau mimpinya itu terlalu besar. Tapi ketika Tuhan memberikan mimpi itu kepada kita, maka percaya ya bahwa Allah juga berkuasa untuk membawa kita ke sana. Dan yang sekarang kita mau belajar bahwa untuk kita bisa mewarisi negeri itu ya, selain kita menyadari identitas kita sebagai anak Allah, kemudian kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita ke sana. Yang berikutnya adalah kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam marketplace kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita lihat satu ayat dari sebelumnya saya mohon maaf karena satu dan lain hal saya tidak sempat mempersiapkan PPT-nya. Saya berharap itu tidak mengurangi ya, untuk kita bisa ya, kita Keluaran 3 ayat 17 ya. Saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Aku berjanji akan melepaskan mereka dari kesesakan dan kehinaan yang sedang dialami mereka. Dan aku akan membawa mereka ke tanah yang limpah dengan susu dan madu, yang sekarang diduduki oleh orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan membawa kamu keluar. Aku akan melepaskan kamu dari apa? Dari kesesakan, dari kehinaan. Ya, sebagai budak kita tidak memiliki hak di dalam hidup kita untuk menuntut sesuatu. Sebagai budak kita tidak memiliki hak untuk mengklaim sesuatu dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, kamu adalah anak-anakku, dan aku akan memberikan kepadamu negeri untuk kamu warisi. Ya.
Ada yang mungkin yang negerinya itu ada yang mungkin negerinya itu adalah menjadi seorang direktur, mungkin ya. Ada yang mungkin negerinya itu adalah menjadi seorang pengusaha. Ada yang negerinya itu mungkin menjadi karyawan terbaik ya di kantornya, macam-macam ya. Itu entah besar, entah kecil, atau mungkin bahkan negeri yang dimaksudkan itu mewarisi negeri yang Tuhan janjikan kepadanya itu adalah mengubah satu wilayah mentransformasi daerah tersebut. Kita memiliki panggilan kita masing-masing seperti itu. Kakak pembimbing saya, ya, ketika saya SMA saya kan ikut pemuridan gitu ya, dan kakak pembimbing saya itu kakak pembimbing saya itu selalu menekankan bahwa dia memiliki satu panggilan atau satu tujuan untuk dia bisa bekerja di BUMN, dan tidak hanya sekedar menjadi bekerja di BUMN, tetapi juga untuk menjadi istilahnya excellent gitu ya di tempat kerjanya. Dan itu selalu dia tekankan. Salah satu ayat yang sering dia bagikan itu ketika kami PA itu adalah, engkau lihat orang-orang yang cakap di dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja mereka akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang-orang yang excellent, yang skillful, yang cakap di dalam pekerjaannya, mereka tidak akan pernah berdiri di hadapan orang-orang biasa. Ya, jadi kalau saat ini kita masih merasa, gua masih berdiri di hadapan orang-orang biasa, pertanyaannya dua. Pertama, apakah saya masih kurang excellent? Atau yang kedua, saya salah tempat. Gitu aja. Dan dia sering bagikan, akhirnya ketika lulus SMA, dia mengambil pilihan PTN itu Teknik Penerbangan ITB. Memang itu yang dia cita-citakan. Masuk, kemudian lulus, kerja, dia kerja di perusahaan Garuda ya, anak perusahaan, dia kerja di Garuda Group, company Garuda seperti itu. Dan saat ini ya kami masih sering ketemu, kadang-kadang lah, bukan sering banget. Kami masih ketemu dan dia juga suka share cerita seperti itu. Banyak sekali pengalamannya di mana dia mengalami tekanan dan sebagainya, dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain, kadang-kadang tidak sesuai dengan bidangnya dia. Tetapi lewat semuanya itu, sekarang dia menjadi direktur utama ya, direktur utama dari salah satu anak grup Garuda seperti itu. Ketika Tuhan membawa kita ke sana, dia juga pasti akan memperlengkapi kita ya. Hanya saja masalahnya, pertama, apakah kita mempercayai hal itu? Atau yang kedua, apakah kita cukup ulet gitu untuk bertahan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dia pernah cerita sekali waktu dia dipindahkan menjadi kepala bagian saya lupa menjadi bagian apa, kepala bagian dari salah satu divisi seperti itu. Baru 3 bulan dia menjabat, dia langsung dimutasi. Alasannya karena dia tidak mau kolusi gitu, dia tidak mau kolusi untuk menandatangani sesuatu yang tidak sesuai prosedur. Baru 3 bulan dia menjabat langsung dimutasi gitu ke bagian yang lain. Yang luar biasa adalah ternyata dia dipindahkan itu supaya penggantinya itu bisa memuluskan gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar beritanya itu penyelundupan Harley lewat pesawat Garuda gitu ya. Nggak lama setelah itu kemudian terbongkar, ditangkap semuanya itu. Nggak cuma penggantinya dia, tetapi juga bahkan atasan-atasannya dia terlibat dalam hal itu ditangkap semua. Tapi dia karena sudah dipindahkan, aman dia, selamat gitu ya. Dan malah dia sekarang terus naik sampai seperti itu. Nah jadi Allah berjanji bahwa aku akan melepaskan mereka dari kesesakan dan kehinaan. Apakah kita saat ini sedang merasa tersesak gitu ya? Tersesak oleh sakit penyakit gitu ya, yang nggak sembuh-sembuh, tersesak oleh kebutuhan keuangan yang rasanya mepet-mepet melulu, tersesak oleh beban pekerjaan rasanya, aduh gimana gitu ya. Apakah kita sedang merasakan semuanya itu? Tuhan berjanji bahwa aku akan memberikan kelegaan kepada kamu, aku akan mengeluarkan kamu dari kehinaan tersebut. Kuncinya adalah percaya, dan yang kedua, ikut Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sejalan dengan Matius 5 ayat 14-16 dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang yang di dalam rumah. Kalau bisa dikatakan takdirnya kita gitu ya.
Tuhan sudah menetapkan kita sebagai anak-anak Allah. Dia sudah menetapkan, aku telah menetapkan kamu menjadi terang. Karena itu, aku tidak akan membuat kamu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Aku akan menempatkan kamu di tempat-tempat di mana kamu semua orang bisa, di mana kamu bisa dilihat oleh semua orang. Dan bahkan tidak hanya bisa dilihat oleh semua orang, tetapi bahkan dikatakan, kalau kamu adalah terang, aku nggak akan menutup kamu gitu. Aku nggak akan sengaja menutupi terang kamu gitu ya. Di sini dikatakan ditutup dengan tempayan atau gantang seperti itu. Dia justru akan mencari tempat yang paling tinggi supaya dia bisa menerangi seluas mungkin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, sadari bahwa Tuhan menetapkan kita untuk sesuatu hal yang sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan karir kita masing-masing. Tuhan menetapkan kita untuk hal-hal yang tidak biasa-biasa saja. Dan Tuhan, itulah yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan membawa kita ke sana. Ya. Nah, bagaimana caranya selain iman gitu ya, selain iman, selain percaya yang gampang dikatakan tetapi agak susah untuk mengaplikasikannya tanpa kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu melibatkan Tuhan di dalam dunia kita, dalam marketplace kita, dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24 itu dari Alkitab yang terbuka, dari versi Alkitab yang terbuka dikatakan Henok berjalan dengan Allah selama 300 tahun, ya. Bla bla bla. Kemudian setelah itu dia tidak ada lagi sebab Allah mengambilnya. Tetapi kalau misalnya dalam dalam terjemahan baru gitu ya, Alkitab yang kita pergunakan biasanya, itu dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam Alkitab yang terbuka itu dikatakan jelas sekali dan sesuai dengan terjemahan literalnya memang dikatakan Henok berjalan dengan Tuhan. Bagaimana sih berjalan dengan Tuhan? Apakah kita betul-betul seperti yang tadi Kak Devita tadi bagikan? Apakah kita betul-betul menyadari gitu ya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita sedang dalam kesusahan, ketika kita mungkin sedang hangout gitu ya, ketika kita mungkin sedang dalam mendapatkan promosi, ketika kita mungkin sedang mengalami tekanan, apakah kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Libatkan Tuhan dalam setiap perkara, dalam dunia kita, dalam kehidupan kita. Dan biarkan Tuhan yang membawa kita untuk mewarisi negeri tersebut. Sekali lagi memang gampang dikatakan, tetapi kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka itu gimana sih caranya berjalan dengan Tuhan? Kelihatan aja enggak, dengar suaranya juga enggak gitu ya. Kita enggak tahu gitu ya. Tetapi ketika kita semakin seperti yang dikatakan Henok itu dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan. Kalau dalam satu terjemahan yang pernah saya baca, Henok itu berjalan dengan Tuhan begitu rupa sampai batas antara yang natural dan supranatural itu melebur gitu ya. Dia nggak bisa lagi membedakan mana antara surga dan dunia itu dia nggak bisa bedakan lagi. Dalam arti kata dunia itu betul-betul dunia dunia ilahi itu benar-benar terlalu nyata begitu, terlalu nyata bagi dia. Itulah sebabnya saya pernah baca gitu ya. Dia melangkah ke dunia itu dan nggak bisa balik lagi. Kira-kira seperti itu gitu ya. Dia tidak mengalami kematian. Nah, saya pernah baca juga satu kesaksian Samuel. Ada seorang namanya Samuel, dia penginjil di Afrika seperti itu. Tahun-tahun awal 1900 lebih seperti itu. Dia sangat dipakai Tuhan, usianya baru sekitar 20-an tahun. Sangat dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang lewat KKR, lewat seminar doa dan sebagainya seperti itu. Sekali waktu dia sakit di telinganya, dia berkata kepada temannya, aku nggak ngerti. Biasanya kalau aku sakit, aku berdoa kepada Tuhan dan Tuhan langsung sembuhin aku. Nah sekarang aku udah berdoa minta kepada Tuhan, tapi Tuhan nggak sembuhin sakit telinga. Aku nggak tahu kenapa. Dia berkata begitu kepada temannya. Beberapa hari kemudian, dengan wajah berseri-seri, dengan wajah penuh sukacita, dia berkata lagi kepada temannya ini, sekarang aku mengerti kenapa gitu ya. Tuhan memanggil aku untuk satu tujuan. Aku datang, jadi dari Afrika dia pergi ke Amerika, aku datang di tempat ini dengan satu tujuan. Tuhan menetapkan aku, punya rencana atas kehidupanku. Dan sekarang aku sudah menyelesaikan panggilan Tuhan.
aku akan segera pulang. Dia ngomong begitu. Padahal usianya baru 24 tahun, dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita mikirin, usianya masih panjang dong, harusnya Tuhan bisa lakukan lebih banyak lagi. Tapi dia berkata, sekarang aku tahu, aku sudah menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidupku, aku akan segera pulang. Dan beberapa hari kemudian, dia meninggal ketika dia sedang duduk di kursi, gitu ya. Tidak ada ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, bahkan maut atau kematian pun itu tidak menakutkan bagi kita. Apalagi hanya tekanan-tekanan pekerjaan, bos yang galak gitu ya, kerjaan yang nggak kelar-kelar dan segala macam, itu tidak akan cukup untuk membuat kita patah semangat seperti itu. Ya, seringkali banyak orang, ya terutama generasi sekarang ya, banyak yang bilang itu mentalnya kurang gitu ya. Begitu dapat tekanan sedikit, begitu dapat suasana, begitu dapat kondisi yang tidak menyenangkan sedikit di tempat kerjanya, langsung pindah gitu ya. Nah, ketika kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Kita akan tahu bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Kita akan tahu bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Ya, dalam Yosua 3 ayat 2 ya, dikatakan dari firman Allah, terjemahan firman Allah yang hidup, pada hari ketiga para kepala pasukan berjalan dari kemah ke kemah untuk memberi perintah demikian. Apabila kamu melihat para imam membawa tabut Allah, ikutilah mereka. Mereka lah yang akan menjadi penunjuk jalan. Namun demikian, ikutilah tabut itu dari jarak kira-kira 2000 hasta atau 900 meter. Jangan datang lebih dekat kepadanya supaya kamu tahu jalan mana yang harus kamu ambil. Karena kamu belum pernah pergi ke tempat yang akan kamu tuju sekarang. Kalau misalnya mungkin Tuhan memberikan mimpi gitu ya kepada seseorang untuk menjadi direktur. Mungkin dia tidak tahu bagaimana jalannya untuk bisa sampai menjadi direktur. Tuhan katakan, kamu belum tahu jalannya. Tapi ikuti tabut itu. Ikuti pimpinan Tuhan ya. Ikuti pimpinan Tuhan. Dan untuk kita bisa mengikuti tabut Tuhan itu, butuh konsentrasi penuh memang sih. Karena dikatakan dalam jarak, Tuhan tidak mengatakan ikuti para imam tepat di belakang mereka. Enggak. Tuhan mengatakan ikuti tabut itu dari jarak kira-kira 2000 hasta. Itu kurang lebih 900 sampai 900 meter sampai 1 kilometer. Ngelihat orang jarak 1 kilometer itu kayaknya susah ya. Hampir nggak kelihatan mungkin. Tapi Tuhan katakan ikuti tabut itu dari jarak seperti itu. Kita butuh konsentrasi penuh ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Doa kita bukan doa yang sekedar asal doa saja gitu ya. Bukan hanya sekedar doa makan Tuhan berkati makanan minuman ini amin, tidak. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita bahkan kita mungkin mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kantorku kok begini sih, Tuhan kondisiku kok begini sih, Tuhan kerjaanku ini gimana nyelesainya. Kita harus punya fokus penuh kepada Tuhan untuk kita bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan melihat bahwa benar-benar Tuhan itu tidak pernah sekalipun mengabaikan. Dia berjalan bersama-sama dengan kita dan dia tidak hanya berjalan bersama-sama dengan kita, tapi dia melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Karena kalau dalam firman Tuhan dikatakan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang menyelesaikan bagiku. Ya, Daud berkata demikian. Dulu waktu saya di Bandung, sebelum saya ke Jakarta gitu ya, saya di Bandung, saya sebelumnya kerja di satu perusahaan garment untuk orientasi ekspor begitu ya. Jadi perusahaan garment orientasi ekspor ada 2 pabriknya, saya ditempatkan di salah satu kantor utamanya. Nah pada waktu itu saya diangkat sebagai bagian produksi lah gitu, PPIC. Planning, Purchasing, Inventory Control seperti itu. Kehidupan, kalau saya pribadi mengatakan kehidupan pabrik itu, karena memang kan pabrik ya, seperti itu. Kehidupan pabrik itu memang keras gitu ya. Dalam arti kata, ya saya harus menghadapi banyak hal yang menurut saya, nggak enak banget gitu ya. Lagi di gudang gitu ya, tiba-tiba ada yang datang gitu ya dengan santainya. Bos, gue punya film baru. Film porno gitu ya, pak gitu ya, lemparin film porno gitu ya. Ketika ketika misalnya ada vendor gitu yang menagih pembayaran gitu ya, ada vendor menagih pembayaran,
yang harusnya terima telepon bilang, gue terima telepon, bilang gue nggak ada. Gimana bilang gue nggak ada? Gimana bilang orangnya nggak ada? Dia ada di sebelah gue. Akhirnya gimana caranya lah gitu, sehingga saya ya pokoknya jawabnya tanpa bohong, tapi pokoknya dia nggak perlu terima telepon. Ada vendor yang datang ngamuk-ngamuk gitu ya karena pembayarannya tertunda seperti itu. Saya pernah gitu, ada vendor datang ke depan saya marah-marah gitu segala macam, sampai meja saya dibanting gitu, diangkat dibanting meja saya di depan saya. Saya balas, saya gebrak juga mejanya gitu ya. Maksudnya sampai dia diam seperti itu. Dan banyak hal yang lain yang sampai pada termasuk ketika saya diangkat sebagai bagian PPIC itu, banyak orang-orang senior di pabrik itu yang sudah lebih tua dan lebih lama dari saya nggak terima. Siapa lu, orang baru tiba-tiba jadi kepala gue gitu ya. Mereka nggak terima. Sulit kondisinya. Saya ngomong apa nggak didengar segala macam. Tapi intinya adalah bagaimana ketika saya berjalan bersama, belum lagi kondisi-kondisi yang lain gitu ya. Kalau pada waktu itu ketika sudah jadwalnya shipping, itu biasa banget gitu. Pergi kantor Jumat pagi, pulangnya Sabtu sore gitu, yang nginep di pabrik. Bahkan ketika saya baru pertama kali masuk perusahaan itu, manajer pabrik saya itu dia dia sampai sempat 1 minggu full nggak pulang, makan minum tidur di pabrik itu ya, kejar deadline shipping seperti itu. Pokoknya kerjaannya jam 12 malam gitu, harus ngambil barang gitu ya, dari maklun seperti itu segala macam, pokoknya seperti itu. Tetapi ketika ya saya maksudnya membiasakan lah gitu ya, bahwa segala sesuatu dalam Tuhan, sampai akhirnya orang-orang bisa melihat. Jadi akhirnya salah satunya kan kami ada audit ya, pajak gitu ya. Bos saya yang atasan di atas saya itu bilang, Gung, nanti kalau orang pajak datang, nggak usah lu yang temuin, karena mereka biasanya itu buat pembukuan 2. Mereka biasanya buat 2 pembukuan seperti itu. Satu yang realnya, satunya tuh ditujukan ke pajaknya kayak begitu. Jadi dan dia tahu bahwa saya paling nggak bisa yang kayak begitu. Jadi, Gung, kalau nanti orang pajak datang, lu ngumpet aja di gudang biar gue yang temuin gitu ya. Ya udahlah, itu dosa lu. Pokoknya hati nurani gue bersih gitu ya. Dan ketika saya akhirnya pindah dari itu, orang-orang yang tadinya itu yang bagian PPI, yang bagian produksi itu yang tadinya sinis, yang sinis dan segala macam itu, mereka maksudnya positif banget gitu reaksinya gitu. Dalam arti kata mereka tidak lagi memiliki resentment kepada saya seperti itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, apapun situasi kita gitu ya saat ini. Saya tidak tahu apa yang dihadapi teman-teman di tempat kerja, di komunitas, di gereja, atau di keluarga. Tapi libatkan Tuhan, selalu bawa Tuhan dalam segala sesuatu. Ya, hal yang sederhana bagaimana melibatkan Tuhan. Derek Prince, seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal. Dia pernah sekali waktu kena sakit, penyakit kulit yang kata dokter dia tidak bisa sembuh. Jadi seumur hidup dia harus hidup dengan sakit kulit itu. Nah, jadi sekali waktu dia dapat baca firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu seperti obat gitu bagi tubuh kita. Karena itu dia kemudian mulai menerapkan untuk memperlakukan firman Tuhan itu seperti obat. Makan obat 3 kali sehari resepnya kan. Ya udah, dia 3 kali sehari dia baca firman Tuhan gitu ya. Dia 3 kali sehari baca firman Tuhan. Jadi nggak cuma pada saat pagi saja, tapi pagi, siang, malam dia baca firman Tuhan gitu ya. Dan saya mungkin juga akhir ini juga memang lagi didorong gitu ya. Baca 2 pasal setiap hari. Pagi, jam istirahat, malam sebelum tidur, baca Alkitab 2 pasal setiap hari, nggak usah banyak-banyak. Saya nggak tahu apa reaksi, saya nggak tahu nanti akan seperti apa, tetapi saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Begitu juga, jangan cuma berdoa ketika misalnya lagi ada doa gereja. Bahwa dalam doa segala sesuatu di dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal yang sederhana sekalipun. Ya, hal-hal yang sederhana sekalipun, yang simple, bawa kepada Tuhan di dalam doa. Oke, waktunya terbatas. Kita akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu, terima kasih. Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan membawa kami dari tempat penindasan,
kepada negeri yang penuh dengan susu dan madu, dari tempat kesesakan dan kehinaan menjadi tempat yang kelegaan, tempat yang memberikan kepuasan sejati di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami bisa mewarisi negeri kami sesuai dengan bagian yang Tuhan tetapkan bagi kami masing-masing. Bawa kami ya Tuhan sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami harus melakukan sesuatu ketika kami bekerja, ketika kami ada di kantor kami, ketika kami ada di komunitas, di tengah-tengah komunitas kami, ketika kami melakukan atau mengerjakan segala sesuatu. Bawa kami ya Tuhan sehingga kami tahu Tuhan apa pimpinan Tuhan dan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap saat kehidupan kami. Kami boleh membawa Tuhan, kami boleh melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu sehingga kami boleh kehadiran Tuhan itu sungguh boleh betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, meminta serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Muda Pak Agung. Kita mau dengar pengumuman. Nanti jadi deg-degan. Saya baru pertama kali nih bagi pengumuman. Nanti kita mau sambil kita offering, saya mau kasih kata-kata. Tadi kan kita dibagi bahwa kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Bahwa kalau kita ada tahu kita identitas kita sebagai anak-anak Allah, berarti kita seorang pewaris. Nah, kalau kita seorang pewaris, berarti kita lakukan bagian kita percaya, kita taat di manapun kita berada, bahkan di marketplace tempat kita bekerja, kita percaya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan di samping kita gitu, Dia selalu ada dan menuntun kita untuk kita bisa terlibat dimanapun kita berada. Saya mau bagiin ayat. Saya suka dengan ayat Yeremia 29 ayat 11. Rekan-rekan nanti bisa lihat sendiri. Saya akan bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku dan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan yang kedua, Mazmur 119 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kita percaya di saat kita terlibat dalam marketplace kita, Tuhan akan kasih rancangan yang indah buat kita, masa depan yang cerah, yang gak perlu kita khawatir. Udah bagian kita taat, lakukan aja. Itu aja, kita sambil mau offering, boleh kita sambil nyanyi lagu, boleh pemain musik. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita boleh berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Ya, sepanjang minggu ini Tuhan kami bersyukur Kau baik buat kami ya Bapa. Biarlah Tuhan di hari ini, di weekend ini Tuhan kami juga kembali menyerahkan hidup kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk makin banyak jiwa yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami.
kalau ibadah kami sudah selesai Tuhan, kami percaya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke tempat kami bekerja. Jadikan kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan di tempat kami berada, dan kami percaya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.